warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Ombus Kayu 12 Muka 4. Saya Dea Fitri Ransyariani. Saya Amarasi Gibran. Saya Putri Nur Erina Sukasna. Di sini kami akan memberitahu informasi mengenai sejarah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai dua urusan. Urusan pertama yaitu perpustakaan dan urusan kedua adalah urusan kearsipan. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah, urusan perpustakaan di bawah naungan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan nama Subbagian Perpustakaan, sedangkan urusan kearsipan di bawah naungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diberi nama dengan Subbagian Arsip Daerah. Pada tahun 2000, urusan kearsipan berdiri sendiri dengan nama Kantor Arsip Daerah yang dipimpin oleh Sopian Nafis. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan digabung menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang dipimpin oleh DRS Imam Sepeno dan Arsip Daerah dipimpin oleh DRS Arizani, MSI. Pada Juli sampai Desember 2001, sedangkan DRS Imam Sepeno pada Januari sampai Juni 2021, serta berlakunya Undang-Undang 43 Tahun 2007, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dokumentasi. Berlakunya Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2010, Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi ditingkatkan statusnya menjadi Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi yang dipimpin oleh Dewi Kartika, SE MSI, tahun 2010 sampai Mei 2016, dan DRS Yohanes Yubar MM, Mei 2016 sampai sekarang. Dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016, pada tahun 2017 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh DRS Yohanes Yubar MM sampai sekarang. Siang Bu, Pak. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh memperkenalkan diri Ibu dan Bapak sama di sini Bapak sama Ibu bekerja sebagai apa? Ibu dulu apa saya dulu, Bu? Apa semua mencakup ya? Ibu dulu ya. Terima kasih anak-anakku. Saya adalah Lina. Di sini saya ditugaskan untuk sehari-harinya sebagai di bidang pengembangan perpustakaan. Tugas utama saya itu sebagai penata keuangan di bidang pengembangan perpustakaan. Sedangkan yang di samping saya ini Pak Repindra Irwantoni, beliau adalah pustakawan handal yang ada di satu-satunya yang ada istilahnya di dinas kita ini, dan yang selanjutnya sebagai pustakawan yang lain itu ya, pustakawan. Iya. Kebetulan kalau yang memang basicnya memang Sesuai pustakawan, dengan pendidikan. yang memang pendidikannya pustakawan cuma Satu-satunya. saya Ya. satu orang. Kemudian ada baru-baru ini ada dari pemerintah itu namanya penyesuaian jabatan. Nah, dari penyesuaian jabatan itu ada penambahan pustakawan itu jadi 7 orang. Jadi termasuk saya 9 orang. Jadi sekarang ada 9 orang pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin
setelah adanya penyesuaian jabatan. Nah, kalau sebelum adanya penyesuaian jabatan itu saya sendiri sebagai pustakawan di sini. Mungkin nama saya tadi sudah dikenalkan sama itu Bu Walina. Nama saya Repindra Irwantoni. Memang dulu saya basicnya memang ilmu perpustakaan. Nah, nanti adik-adik kalau ada yang mau jadi pustakawan, profesinya pustakawan, ya silakan nanti kuliahnya ngambil jurusan ilmu perpustakaan. Oke, baik. Pertanyaannya yang akan saya mulai, yaitu dari tahun berapa Bapak dan Ibu mulai bergabung dengan Dinas Perpustakaan ini? Bergabung atau bekerja? Bergabung sama bekerja. Ya. Ya, bergabung sama bekerja sama aja. Iya. Kalau saya tamat kuliah tahun 2010, ikut tes CPNS. Nah, alhamdulillah lulus. Saya langsung ditempatkan di perpustakaan. Tapi dulu di tahun 2010 itu saya bertugas di Kabupaten Empalawang. Kabupaten Empalawang selama kurang lebih 5 tahun. Baru di tahun 2016 saya itu pindah ke sini. Jadi kalau untuk di dinas, untuk di perpustakaan itu kurang lebih 2010, sekarang 2022 udah 12 tahunan. Nah, tapi kalau untuk di Kabupaten Musi Banyuasin, saya tuh mulai bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin itu 27 April 2016. Itu di sini. Itu. Kalau ibu sudah dari honor ya, dari tahun pas tamat sekolah SMA tahun 99 sampai sekarang. Tadi diangkat dari honor dari 2007 sampai sekarang, dan ya masih setia sih sama Dinas Perpustakaan. Itu saja ya, apalagi deh. Lokasinya, Bu. Lokasi dari Ibu mulai bergabung kan di tahun 1999. Iya. Lokasi perpustakaan itu memang dari di sini atau dari tempat lain, Bu? Iya, Dari memang. Awal-awal ibu dulu kerja di sini tahun 99 itu kantor kita ini sudah di sini, di lokasi ini. Tapi tidak semegah ini, waktu itu masih kantor kecil ya. Kantor kecil yang itu waktu itu masih istilahnya ada 2 senior sih, 3 senior yang itu yang satunya tuh udah pindah ke Samsat, yang satunya lagi Yubeti sama Kak Budi itunya. Kalau kami ya bekerja, nah mereka istilahnya lebih ngelot, istilahnya dari perpustakaan masih nginduk, istilahnya ada gaji dari Pemkab waktu itu masih honor, terus ada bantuan dari provinsi waktu itu, mereka itu dapat upah istilahnya tuh. Kalau ibu ya bergabung di tahun 99 itu tadi. Setelah itu, Bu, kegiatan apa yang dilakukan dari tahun 1990 yang masih Hingga dilakukan sampai sekarang. Oh iya, Adakah kegiatan? yang sangat melekat itu waktu tahun di tahun 1999 ya sampai sekarang ya. Itu ya perpustakaan keliling itu tadi, jangkauannya seluruh kecamatan yang ada di Muba ini. Terus yang ada promosi perpustakaan, bazar buku ya Dek. Nah, terus adanya lomba ya, lomba-lomba itu, lomba-lomba. Kalau kegiatan yang baru dimulai atau mau direalisasikan, Bu? Itu kalau yang kegiatan itu sebenarnya sudah lama direalisasi, sudah dikerjakan, dan yang untuk yang tahun-tahun ini adanya sirkulasi buku mandiri deh ya. Iya, kalau untuk yang terbaru ya. Yang terbaru Tapi kalau sirkulasi buku sebelum-sebelumnya mandiri. kita banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan, itu banyak sekali. Contohnya aja dari tahun 2000, kalau dari 2016 sejak saya ditugaskan di sini itu ada beberapa kegiatan yang sangat kita anggap ya lumayan ini sih gitu. Kita mengundang Najwa Shihab gitu waktu itu kan lumayan wah lah ya kan. Nah itu
Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang melekat pada tugas dan fungsi itu hampir semuanya berjalan dengan ini. Misal kayak memberikan layanan pemustakaan, misal peminjaman buku, peminjaman buku, kemudian perpustakaan keliling, Duta pelajar duta baca. duta baca, apa segala macam itu kan memang itu sudah jadi tugas dan fungsi dari dinas perpustakaan gitu kan. Itu berjalan dengan alhamdulillah berjalan dengan baik. Seperti sekarang kan kita punya armada pusling ada 3 gitu kan. Nah, kalau dulu ada juga motor pintar dulu. Nah sekarang karena keadaan motornya udah Iya. tua gitu Udah kan. tua. Jadi nggak bisa kita inikan. Nah kalau terbaru ini kayak program sirkulasi mandiri buku gitu kan, itu semuanya pada dasarnya kita untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Itu tugas dan fungsi kita kan kayak gitu, gimana meningkatkan minat baca masyarakat, tingkat kegemaran membaca siswa. Nah, tentu seperti pengembangan koleksi. Nah, pengembangan koleksi itu juga setiap tahun kita lakukan. Nah, ada lagi untuk menjawab tantangan teknologi yang semakin canggih, yang dimana semuanya bisa by handphone gitu kan. Iya. Nah kita juga mencoba untuk di tahun 2018 itu meluncing namanya IMUBA. Nah mungkin adik-adik sudah ada belum filmnya? Nah itu IMUBA kita launching pada tahun 2018. Nah untuk salah satunya itu tadi untuk menjawab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan orang by handphone, by gawai bisa dengan mudah untuk mengakses buku bacaan yang kita punya itu. Nah jadi kita luncurkanlah IMUBA. Nah pada awalnya kita meluncurkan itu ya hanya sebatas menjawab perkembangan teknologi ya. Tapi setelah beberapa bulan dan beberapa ini kita launching, Banyak minat. tahu-tahu COVID. Iya, COVID. Iya kan? Banyak COVID minat. yang membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kita di rumah, Iya. apa segala macam. Nah, walaupun di rumah kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa membaca seperti sekolah tuh ini pada dari daring semua gitu kan. Nah, ya alhamdulillah ternyata walaupun kita dulu nggak mikir sampai ke situ, kita hanya mikir gimana untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Intinya kan seperti itu. Kalau perpustakaan tujuannya gimana masyarakat mudah mendapatkan informasi untuk mensejahterakan diri mereka lah. Gitu. Oke, dari kegiatan yang Bapak Ibu sampaikan atau program yang ada di perpustakaan ini ada memiliki kendala tersendiri? Pasti. Ya, namanya kendala itu pasti ada lah gitu kan. Salah satunya tadi di 2019 kita COVID. Itu kan Iya, kendala itu untuk menjalankan kendala nyata. untuk menjalankan program kita. Salah satu juga contohnya sebelumnya orang bisa datang ke sini, orang bisa berkunjung ke sini. Kalau di bidang pengembangan yang kebetulan kami berdua Bu Holina di bidang pengembangan itu ada nama program kami meningkatkan budaya baca itu salah sub kegiatannya itu kunjungan reguler. Nah kita mendatangkan siswa-siswa. Saya rasa dari SMA mana? SMA 2 juga ada yang jadwalnya berkunjung ke sini kan. Nah itu kita nggak bisa laksanakan. Jadi itulah bentuk-bentuk dari kendalanya yang jelas gitu kita. Kalau yang lain-lain yang kecil-kecil itu pasti ada lah. Namanya kendala itu pasti ada. Cuman tinggal gimana strategi kita tadi untuk
mengatasi kendala-kendala itu. Nah, alhamdulillah tadi pas COVID kendala untuk nggak bisa kunjungan, tapi kita punya perpustakaan digital atau e-muba yang bisa dikunjungi. Jadi tetap berkunjung juga, jadi tetap ada kunjungan, intinya kayak gitu. Ya, Bu. Tadi kan sempat menyebutkan tentang sirkulasi buku mandiri. Nah, bisa mohon dijelaskan apa fungsi dan bagaimana cara kerjanya, Bu? Pak. Oke, kalau sebenarnya program sirkulasi mandiri itu sudah lama sebenarnya, cuman strateginya yang baru. Kenapa saya bilang strateginya yang baru? Kalau dulu sebelum kita yang jemput bola, jadi misal SMA 2 kita kasih pinjam buku 3 bulan sekali, kita ambil bukunya, Gitu kan. kita tukar sama judul yang baru. Nah itu sebelumnya. Nah tapi tahun ini polanya kita rubah, strateginya dirubah. Nah sesuai dengan instruksi dari kepala dinas pimpinan kami bahwa sirkulasi mandiri itu gimana di situ ditimbulkan rasa kepedulian gitu. Yang maksudnya seperti ini. Kita sama-sama peduli, kita sama-sama butuh informasi gitu. Nah, itulah sekarang di launching lagi namanya sirkulasi mandiri SMB. Nah, kemarin ada beberapa kelompok yang sudah disirkulasi mandiri di launching. Ada 3 kelompok apa 4 kelompok yang sudah disirkulasi mandiri. Nah, teknisnya itu masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 sekolah atau 4 perpustakaan, bisa SMA 2, misal SMA 2, SMA 1, SMK 1 yang berdekatan. Nah, itu dikasih buku masing-masing sekolah, 4 sekolah ini 250 judul buku. Nah, ini nanti 3 bulan akan berputar dengan sendirinya. Itulah kepedulian tadi. Mungkin dari SMA 2 ngantar ke SMA 1, SMA 1 yang di SMA 1 diambil sama SMA 2. Begitu seterusnya. Jadi buku 1000 itu selama 1 tahun tuh berputar di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMK 1, SMK 4 misal. Nah itu. Tapi tidak lagi kami hanya ngontrol lewat grup. Jadi Pak, Bu, kayaknya bukunya harus sudah diputarkan karena udah 3 bulan. Nah itulah strateginya. Tapi sebenarnya kalau sirkulasinya itu sudah lama program sirkulasinya itu. Cuman kalau dulu kita yang ambil, kita yang jemput, apa segala kita yang antar dari kita yang ini. Kalau ini enggak, kita minta kepedulian dari grup itu tersebut. Jadi untuk saling memutar informasi lah, informasinya sama-sama didapatkan. Itu kalau yang sirkulasi mandiri. Teknisnya. Jadi strategi pelaksanaannya yang di ini. Jadi siklus buku taruhlah ya, perputaran siklus buku itu berjalan di 1000 buku itu dari yang misalnya ini tadi kan dari SMA 1 ya, ada yang SMK 1, SMK 2 itu berjalan. Jadi yang ini selesai baca sudah, terus kita tukar ke yang B misalnya ya, SMA ini yang B. Terus kalau misalnya yang B ini sudah yang ke C ke D, jadi mereka buku A, B, C, D itu berjalan. Iya, berjalan berputar. Iya, dapat semua. Jadi itu. Secara tidak langsung 4 perpustakaan itu punya koleksi 1000 buku. Ya. Kayak gitu. Baik, pertanyaan terakhir Bu, karena kan kalau tidak salah Indonesia ini salah satu negara dengan minat baca terkecil Bu. Nah, minat baca terkecil. Nah, menurut harapan Bapak Ibu, terutama untuk Kota Sekayu ini, untuk minat bacanya bagaimana Bu? Ya sebenarnya itu memang hal yang sangat disayangkan ya. Memang bukan hanya
di kabupaten kita ini. Pokoknya di Indonesia paling kecil ya deh. Iya. Ya. Paling kecil. Sebenarnya bukan kecil sih. Iya. Sebenarnya bukan Kurang kecil. kesadaran ya kayaknya minat baca. Sebenarnya minat baca itu tinggi minat baca masyarakat Indonesia itu tinggi, tapi budaya bacanya yang rendah. Iya. Kenapa saya bilang di situ? Pasti ada semua pasti sering baca kan, baca WA, baca Iya. apa segala macam kan baca kan? Iya, Iya kan? baca. Iya. Nah, Jadi ini jadi Lupa mau. bukan minat bacanya tinggi, budaya bacanya yang rendah. Paham kan? Nah, kalau minat kan orang boleh aja minat apa gitu. Tapi budaya, kalau sudah budaya, kita berbicara budaya, orang nggak bisa lepas gitu. Ya kan? Kalau dia sudah tertanam budaya baca di dalam hatinya, dia sehari aja nggak baca dia udah pusing lah gitu kan. Nah, jadi itu kesimpulannya pertama. Yang kedua, adanya di hati. saya juga nggak setuju sih gitu kan dibilang kita urutan, kalau nggak salah UNESCO itu bilang minat baca kita itu di urutan 61 dari 62 negara. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Iya sih. Nah, kata-kata sebenarnya kalau saya lebih mungkin apa ya? Yang mau dibacanya mungkin yang kurang. Saya lebih ke gitu. Mungkin bukunya yang kurang untuk dibaca. Jadi bukan minat bacanya yang kurang, tapi buku yang mau dibacanya yang kurang. Karena tidak seperti di luar negeri ya gitu. Kalau di luar negeri itu dalam 1 tahun itu bisa ribuan buku yang terbit. Nah itulah sekarang itu literasi itu tidak hanya menulis ya, tidak hanya membaca, tapi gimana kita juga menulis. Nah diharapkan seperti adik-adik apapun bentuknya silakan menulis. Jadi biar ada bahan yang mau dibaca gitu. Nah kita itu kayaknya budaya menulis kita itu yang masih rendah gitu. Itu saya pikir kayak gitu ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ajukan. Maaf udah ada menyinggung Bu ya dari pertanyaan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Namanya kalau sebagai pemustaka ya kami menganggap karena kami bekerja di Dinas Perpustakaan, nah yang pemustakanya itu ya adik-adik ini. Nah ketika berkunjung ke sini, misal silakan kritik aja nggak apa-apa. Di situ kan ada kotak saran. Iya. Nah silakan kritik aja misal, ini kayaknya ruang bacanya nggak lampunya nggak terang atau Nggak apapun lah nyaman, gitu. Nah kan intinya perpustakaan yang itu adalah ilmiah, pelayanan ya, publik ilmiah. di bidang informasi. Tentu tempatnya harus nyaman, tempatnya harus tenang kan kayak gitu. Nah silakan yang merasakannya itu tentu bagi kami yang di dalam kami ngerasa udah pas. Iya, Tapi yang merasakan dari layanan kami itu kan ya seperti adik-adik ya pemustaka. Mungkin koleksinya mungkin yang kurang. Kami perlu judul ini silakan di situ ditulis. Kami ada sediakan kotak saran di situ. Mungkin judul-judul apa yang diperlukan bukunya silakan. Itu bagian dari tugas kami. Namanya survei pengguna, survei pemakai perpustakaan. Nah, survei pengembangan koleksi namanya. Jadi kalau ada memang pas ke ruang baca ya, dilihat nyari buku misal judulnya apa nggak ketemu, silakan ditanyakan di sini di bagian pelayanan. Kami cari buku ini, nanti dibantu cari. Kalau memang nggak ketemu berarti bukunya belum ada, silakan ditulis. Mungkin tahun berikutnya ketika kami ada pengembangan koleksi, kami adakan gitu. Jadi silakan aja nggak apa-apa. Jadi untuk sesuatu yang baik kan kita nggak menutup diri, karena memang kita pelayanan publik di bidang informasi apa, informasi literasi perpustakaan gitu.
Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Pak.